Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya yang tidak terkira kita berharap Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sesungguhnya kita terus memuji Allah. Dialah Allah yang telah membimbing kita hingga kita sampai ke tempat ini. Hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Jika Allah tidak membimbing kita, niscaya kita tidak mendapatkan hidayah, bimbingan dari selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi, kita menyatakan, kita bersumpah di hadapan Allah bahwa tidak ada sembahan yang kita ibadahi kecuali Allah. Dan kita yakin, kita bersumpah, kita menyatakan di depan Allah, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah yang terakhir. Tidak ada nabi setelahnya. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Di antara sunnah yang dianjurkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika pagi dan sore kita membaca sholawat terbaik, sholawat Ibrahimiyah. Monggo saya mengisi, ibu bapak boleh sambil dalam hati membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Itu yang disunahkan, dan mudah-mudahan selama majelis ini berlangsung Allah curahkan kepada kita, di antaranya karena kita menjalani sunnah ini, rahmat Allah, ketenangan, dikumpuli para malaikat, disebut-sebut, dibanggakan Allah di majelis Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, adik-adik, mari kita luruskan niat kita. Kita bersama mengawali majelis yang insya Allah penuh kemuliaan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam memberi teladan kepada kita, dan ini ucapan pertama kita selesai Ramadan. Ya, Ramadan kita memperbanyak ibadah masing-masing. Kajian-kajian dilakukan juga lebih intensif. Tapi yang maghrib sampai isya kita hentikan sesaat, karena biasanya ba'da maghrib kita berbuka bersama dengan keluarga. Maka Allah menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Allah Ibrahim, teladan kita, mencontohkan itu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan Baitullah. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggikan al-qawa'id, pondasi-pondasi Baitullah, bersama dengan Ismail putra beliau alaihi wassalatu wassalam. Maka selama proses perintah Allah ini, beliau alaihi wassalatu wassalam berdoa. Dan inilah doa kita, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi mohon izin, masih Syawal ini ya, 27 Syawal. Sudah hampir akhir. Sudah selesai puasa 6 harinya. Syawal masih ada. Kalau puasa 6 hari belum selesai, besok ditambah insyaAllah. Maka doa yang diucapkan para ulama ketika menyelesaikan Ramadan dan juga amal ibadah yang lain, mereka berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini bukan ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima, minna dari kami, wa minkum dari panjenengan semua. Amin. Dan doa ini dibaca para ulama, ditulis oleh Ibnu Rajab hingga 5 bulan ke depan. Syawal, apa setelah Syawal? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar. 5 bulan setelah Ramadan, doa ini dibaca oleh para ulama. Semoga Allah menerima Ramadan kami. Allahu Akbar. Tidak ada yang tahu dari kita apakah amal Ramadan kita yang begitu banyak, alhamdulillah, kemudian Allah terima, kita tidak tahu. Tetapi kemudian kita melanjutkan contoh teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa selama melakukan kebaikan-kebaikan, iringi dengan ya Allah, sungguh innaka antas sami'ul alim, engkau maha mendengar, engkau maha tahu betapa kami, ibadah kami itu enggak sempurna, banyak kekurangan. Kita tidak tahu ya Allah, engkau menerima berapa persen. Oleh karena ya Allah, kami hanya mohon, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan doa ini tidak sekadar karena hari raya Idul Fitri, ya. Doa ini menghiasi kita hingga nanti bulan Safar. Ya, jangan kaget nanti kalau ada orang ketemu di bulan Dzulqa'dah, ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum, ya.
Wis badhe rampung tering taqabbalallah terus. Ya. Doa agar Allah menerima ibadah kita. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kita berlanjut. Awalnya ketika kita benar-benar berharap kalimat ini Allah berikan kepada kita, hatta uhibbahu. Ya, hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan cukup panjang, hampir akhir hadis beliau bersabda, hatta uhibbahu, hingga aku Allah mencintai hambaku itu, hingga aku mencintainya. Ibu dan bapak, ini yang membuat kita penasaran, hingga Allah mencintai kita. Maka penasaran kita, kemudian Allah jawab, Allah tunjukkan dengan kalimat-kalimatnya yang sangat tegas dalam banyak redaksi, ya, dikumpulkan oleh Syekh Adnan At-Tarsyah, yaitu orang-orang yang dicintai Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan hadirin ibu bapak, adik-adik, kita benar-benar dicintai Allah. Apa konsekuensinya? Secara ringkas, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba dicintai Allah, wa idza ahbabtahu, ketika aku mencintai dia, kuntu sam'ahu, aku Allah menjadi pendengarannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku Allah menjadi pendengaran baginya ketika ia mendengarkan. Wa basarahu, aku Allah menjadi penglihatan baginya ketika ia yubsiru bihi, ketika ia melihat sesuatu. Wa yadahu, dan aku Allah menjadi kedua tangannya ketika ia yabtishu biha, ketika ia melakukan perbuatan dengan dua tangan itu. Wa rijlahu, dan Allah berfirman, ini hadis qudsi, dan aku menjadi kedua kakinya, allati yamshi biha, yang ia melangkah dengan kedua kaki itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah membimbing pendengaran, penglihatan, tangan, perbuatan, langkah kaki kita. Allah membimbing kita, Masya Allah. Maka puncaknya ketika Allah menutup kalimat mulianya, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, maka orang ini ketika tangannya terangkat dan ia minta apapun, pasti aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adani, dan sungguh kata Allah, jika ia memohon perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, pasti aku Allah melindunginya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang
benar-benar kita inginkan. Sehingga kita berharap kajian-kajian kita dengan tema besar hingga Allah mencintai kita bisa kita wujudkan dalam keseharian kita dan Allah memberikan cintanya kepada kita. Masya Allah, ibu bapak, adik-adik, mohon maaf, saat ibu bapak, orang tua menyayangi putra-putrinya, mencintai putra-putrinya, kira-kira ini nggak usah dijawab, pasti jawabannya benar semua. Kira-kira ibu bapak memberikan perhatiannya penuh atau setengah? Anaknya satu. Putranya satu, ya, atau putrinya satu. Maka cinta ibu bapak dicurahkan kepada anaknya berapa persen? 100%. Anaknya satu. Lahir anak yang kedua, cinta ibu bapak dicurahkan kepada anak-anaknya berapa persen? Enggak 50-50? Masya Allah. Ya ini 100, ya ini 100. Masa anak pertama 100, anak kedua 70? Itulah cinta orang tua kepada kita. Allahu Akbar. Apalagi kalau Allah yang mencintai kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini yang benar-benar kita cari. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami benar-benar mohon kepadamu cinta darimu. Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami benar-benar nyuwun agar kami mendapat cinta dari orang yang mencintaimu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amal yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon agar kami mencintai perbuatan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin, insyaallah. Nah, qadarullah, bahasan kita masuk kalau nggak salah edisi ke-4, insyaallah. Bagi yang tertinggal edisi 1, 2, 3 bisa menyaksikan di di YouTube sudah ditayangkan. Bisa ngaji lagi insyaallah. Allahu Akbar. Qadarullah. Ini semuanya ketentuan Allah, ya. Nggak ada yang kebetulan. Kita masuk bulan Syawal. Ibu bapak, nun sewu mohon maaf, adik-adik, kalau di negeri kita rata-rata bulan Syawal agendanya apa? Nyadran. Oh, nikahan, ya, nikahan, ya. Ya. Undangan laris, ya. Di rumah bertumpuk berapa itu? Yang kedua apa? Jalan-jalan. Tempat wisata ditutup. Ya jalan-jalan kemana lah? Makan-makan. Judulnya apa? Halal bihalal. Sampai mau puasa nggak bisa-bisa. Karena hari ini ada undangan halal bihalal, besok ada undangan halal bihalal lagi. Dan itu siang hari semua. Masya Allah. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Syawal. Masih ingat? Perang Uhud. Perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal. Masya Allah. Jadi 1 bulan puasa Ramadan,
usai puasa, Masya Allah, jihad, perang Uhud. Yang kedua, tahun ketiga Hijriah itu, perang Khandaq, perang Ahzab, atau kita sering kita dengar perang Parit, ya. Mudah-mudahan ibu bapak diizinkan umroh atau haji, insya Allah bisa mengunjungi Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal. Ini tadi dari awal Syawal terus ya, mesti nebak langsung. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal, tahun kelima Hijriah. Perang Banu Qainuqa terjadi pada bulan, baru dengar, tapi kira-kira bulan apa? Syawal. Oh, dari awal cerita bulan Syawal. Iya. Saya menyebutkan perang ini bulan Syawal. Perang Hunain terjadi pada bulan, benar, Syawal. Masya Allah. Perang Badar terjadi pada bulan, masa Syawal terus, Ramadan. Iya ya, tadi ngomong Syawal terus. Nakal, curang ini. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan yang pertama. Perintah puasa pertama Ramadan tahun kedua Hijriah. Tanggal 17 terjadi perang Badar. Masya Allah, lagi puasa. Baru Uhudnya Syawal, Khandaq Syawal, berikutnya Syawal. Nyebut Ramadannya terakhir. Maksudnya kalau nanti tadi ada kuis, hadiahnya buat saya kan? Salah sih tadi. Ibu bapak, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allahu Akbar. Akhir Ramadan tahun ini, 27 Ramadan, sedang i'tikaf di Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa. Ya. Ini beritanya agak surut. Padahal masih terjadi. Hanya tidak sebesar yang kemarin. Orang-orang sedang i'tikaf 10 hari Ramadan terakhir, kemudian diintimidasi, diserang. Ya Allah. Qadarullah, Allah menakdirkan. Ternyata kita harus meneladani Rasulullah SAW. Hingga hari itu sampai 11 Syawal, itu dari Gaza. Kata pemimpin atau penguasa Zionis, 4.300 roket diluncurkan dari Gaza. Dan ini baru kali pertama sebanyak itu. Bisa dibayangkan, Tel Aviv hancur porak-poranda. Israel, Zionis mengibarkan bendera putih, menyerah. Gencatan senjata. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Seperti ditakdirkan Allah, bukan seperti ya, ditakdirkan Allah agar tahun ini Syawal kita, tidak hanya jalan-jalan atau kita bungkus dengan silaturahim, bagus. Tidak hanya makan-makan, walaupun dibungkus dengan halal bihalal. Tidak hanya wisata, tapi tahun ini kita berjihad. Muhammadiyah mengirimkan, tercatat terakhir 30 miliar ke Palestina. Masya Allah. Ketika ada yang nyinyir, bantu Palestina, negeri ini dong dibantu. Ternyata
lebih dari 300 miliar diberikan oleh kita insya Allah bareng-bareng lewat Persyarikatan Muhammadiyah untuk musibah COVID-19. Jadi lebih banyak mana? Jadi ya nggak usah ribut lah. Terus muncul lagi Ustadz Adi Hidayat sekian puluh miliar, walaupun sempat geger ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi beliau dan organisasi yang lainnya ya, ACT, KNRP dan yang lain-lainnya. Semua berjihad. Nah, inilah tema kita yang keempat. Agar Allah mencintai kita, mari kita lihat dialog antara beberapa sahabat dikisahkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Qa'adna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna." Kami sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa kelompok sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami saling berbincang. Fatadzakarna, tadzakarna, kami saling berbincang mengingatkan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Ibu bapak, nanti insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan dengan rahmatnya kita bisa sampai di surga mudah-mudahan. Dan di surga Allah menyifati penghuni surga ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk-duduk saling berhadapan dan mereka saling cerita satu dengan yang lain. Persis seperti kita hari ini bincang-bincang di dunia. Allahu Akbar. Ibu bapak, nun sewu mohon maaf adik-adik, kalau kita sedang ketemu teman bincang-bincang, kadang ingat waktu tidak? Kadang sampai gak ingat waktu, saking asyiknya bincang-bincang. Itulah kondisi nanti di surga. Sudah gak ingat apa-apa, yang ada adalah cerita, terus ngobrol, mengingat. Ingat gak dulu waktu di Masjid Zulfikar pengajian, sajiannya teh panas. Nah, sambil diminum silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teh panas, alhamdulillah nikmat. Tapi nggak ada snacknya, nggak apa-apa ya. Terus temanya apa waktu itu? Temanya waktu itu hingga Allah mencintai kita dan seterusnya. Cerita terus, Masya Allah. Ibu bapak, adik-adik, kemudian salah seorang sahabat berkata kepada yang lainnya, "Faqulna law na'lamu ayyul a'mali ahabbu ila Allah la'amilnahu." Kemudian salah seorang berkata, "Law na'lamu," andaikan kita tahu, andaikan Allah mengajari kita, ayyul a'mal, apakah perbuatan ahabbu ilallah, yang paling dicintai Allah, yang paling dicintai Allah, la'amalna, sungguh kita pasti melakukan itu. Nah, sedang bincang-bincang dengan Rasulullah, para sahabat, Allah kemudian menurunkan ayatnya. Fa'anzalallahu, Allah menurunkan ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna
ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allahu Akbar. Surat apa? Tadi disebut salah satu kalimatnya Saffa. Surat Saff. As-Saff ayat 1 sampai 4. Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabbaha lillahi ma fis samawat wa ma fil ardi. Telah menyucikan Allah, telah bertasbih semua yang di langit dan semua yang di bumi, lillah, untuk Allah. Dan dialah Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Wahai mukmin, teguran Allah kepada kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jika ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Teguran untuk orang yang beriman, peringatan untuk orang yang beriman. Ibu bapak, adik-adik, kalau hari ini kita bersyukur karena kita beriman, berarti siap-siap ditegur Allah. Apa tegurannya? Lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan kata-kata, mengucapkan sumpah atau pernyataan tentang sesuatu yang kalian tidak melakukan? Allahu Akbar, Masya Allah. Ibu bapak, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini istilah ini muncul sekira 2-3 tahun terakhir, ya. Dulu seingat saya tidak ada kata ini. Waktu kami sekolah, ya. Adik-adik sekolah sekarang kenal kata ini. Coba adik-adik, sesuatu yang tersebar tapi tidak benar, apa namanya? Kalau dulu fitnah, kalau sekarang hoax, tulisannya hoax. Iya. Tanya bapak-bapak dulu waktu kecil, nggak ada kata itu? Nggak ada. Baru kemudian muncul hoax, tidak melakukan, ngakunya melakukan. Innalillah. Ada nggak? Ada nggak sekarang begitu? Allah menegur keras. Kabura maqtan indallah. Sungguh Allah sangat murka. Allah tidak suka jika kalian berdusta. Orang tidak melakukan, ngakunya melakukan. Innalillah. Ini tanya Pak Prapto. Ya. Hukum hari ini seperti apa peliknya? Ada 2 orang, satu ngomong A, satu ngomong B untuk kejadian yang sama. Apa mungkin satu kejadian kemudian disaksikan berbeda? Innalillah. Allahu Akbar. Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini. Keduanya beda.
peristiwanya sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Masa iya? Allahu Akbar. Ini luar biasa. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnah akhir zaman. Dusta menyebar. La haula wala quwwata illa billah. Ibu, bapak, adik-adik, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Hati-hati. Lisan ini berujung pada surga atau neraka. Nauzubillah. Surga bagi mereka yang jujur, yang benar, yang ucapannya lurus. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidak akan lurus ucapan seorang sampai hatinya lurus. Apa artinya? Iman. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, boleh jadi, seorang yang beriman melakukan perbuatan zina, boleh jadi. Sampai mencuri, boleh jadi. Tapi tidak mungkin orang yang beriman berdusta. Tidak mungkin. Apa? Orang kalau sudah berdusta, lenyap imannya. Inna lillahi. Allahu Akbar. Saya tidak akan menunjuk siapa-siapa. Mari masing-masing introspeksi diri. Allahu Akbar. Allah tidak suka seorang yang mengaku beriman tapi kemudian berdusta. Ayat keempat, inilah tema kita. Innallaha, sungguh benar-benar Allah yuhibbu, mencintai. Siapa? Nah, siap-siap. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh benar-benar Allah sangat mencintai orang-orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah secara saffa, baris rapi, ka'annahum, seolah-olah mereka seperti bunyanum marsus, bangunan yang kokoh. Seolah-olah mereka seperti bangunan yang rapi, kokoh, dan menyenangkan dipandang. Ingat, bukan hanya kuat, tapi kuat dan menyenangkan saat dilihat. Kalau hanya kuat, apa? Bangunan yang kuat, tapi orang nggak suka, apa? Penjara. Ya, walaupun banyak orang-orang beriman, para mujahid, bahkan Nabi, para ulama di penjara. Ya, hari ini masih ada ya. Allahu Akbar. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tapi tidak suka. Orang melihat penjara itu nggak suka. Nggak ada yang kemudian lihat penjara, ya Allah, kapan saya masuk situ, ya nggak ada. Tapi kalau istana, kastil, bangunan yang luar biasa indah, ketika kita melihat, ya, kokoh bangunannya, kalau hujan tidak bocor, kalau panas tidak kepanasan, maka kita batin, ya Allah, betapa bahagia. Andaikan saya bisa, para suami, para bapak, andaikan saya bisa memberikan rumah seperti ini untuk keluarga saya. Amin, ya. Inilah bangunan yang kuat, kokoh. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, inilah Islam. Inilah iman. Inilah yang Allah cintai ketika seorang mukmin, seorang muslim berjihad dengan rapi. Allahu Akbar. Lagi-lagi introspeksi diri kita. Lagi-lagi
muhasabah. Lagi-lagi kita ngaca, ya Allah, bagaimana hari ini umat Islam? Rapi atau tidak? Masing-masing bisa menilai. Maka kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman. Karena apa? Iman itu yang menyatukan. Pak Prapto dan semua jamaah, mohon maaf. Hari ini arah angin informasi memang dihembuskan oleh yang punya kekuasaan, ya. Apa artinya? Arah informasi itu disetir oleh yang mempunyai kekuasaan. Sehingga seolah berita-berita kebaikan Islam tenggelam. Seolah. Saya baca di sebuah artikel bahwa kalau mau jujur hari ini tingkat kejahatan tertinggi, entah itu perzinahan, seks bebas, perkosaan, pencurian, perampokan, pembunuhan, narkotika, dan seluruh kejahatan, 10 besar negara-negara itu, alhamdulillah, tidak ditemukan satupun negara yang mayoritas Islam. Ya, coba kalau disebutkan narkotika terbesar yang terkenal di mana? Meksiko, Kolombia, dan seterusnya lah. Alhamdulillah, nggak ada. Indonesia, Arab Saudi tidak ada dalam 10 besar itu. Ininya bandarnya, ya. Kalau kejahatannya boleh jadi banyak. Walhamdulillah, wallahu a'lam. Perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kejahatan yang lain. Maaf, saya sebutkan adik-adik, maaf. Ternyata negara-negara itu yang paling banyak. Minuman keras, mabuk-mabukan, dan seterusnya. Ternyata negara-negara itu yang paling banyak. Apa artinya? Sesungguhnya Allah memberikan modal terbesar itu iman. Iman. Ketika Allah kemudian menyampaikan dengan tegas, qad aflahal mu'minun, dari awal orang-orang yang beriman itulah yang paling unggul dari awal. Qadarullah. Kemudian hari ini mungkin kita merasakan betapa dahsyatnya tarikan-tarikan dari entah musuh Allah, entah konspirasi, yang pasti kelemahan diri kita. Kemudian kita menyaksikan umat Islam, Masya Allah, paling tampak tercerai-berainya itu. Maka kita melihat betapa tidak rapinya perjuangan kita dibandingkan perjuangan saudara-saudara kita di luar Islam. Nah, inilah introspeksi kita. Padahal sungguh Allah mencintai mukmin yang berjihad dengan rapi, dengan teratur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tersenyum melihat 3 manusia. Yang pertama, laki-laki atau perempuan yang bangun tengah malam. Ketika manusia tertidur, dia bangun. Allah tersenyum. Yang kedua, Allah tersenyum melihat laki-laki atau perempuan yang berbaris rapi dalam sholatnya. Seperti tadi, mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Yang ketiga, Allah tersenyum melihat kaum muslimin, laki-laki, perempuan yang berjihad dengan barisan yang rapi. Masya Allah. Ibu bapak, inilah tanda Allah mencintai kita. Allah tersenyum kepada kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan iman kepada kita sehingga kita berani untuk mengoreksi diri kita. Ya Allah, hari ini kami belum rapi, tapi kami nyuwun kepadamu ya Allah. Alif baina qulubina. Ya Allah,
lembutkan hati kami, satukan hati kami, hingga doa kami, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan sampai ada dalam hati kami perasaan iri, dengki, hasud kepada sesama mukmin. Jangan sampai ya Allah, melihat mukmin sukses, melihat orang Islam lain sukses, kita bahagia, bukan kita sakit, kita bahagia. Alhamdulillah, saudara saya sukses, gitu. Maka nanti yang ada adalah Allah tautkan hatinya dan Allah satukan dalam barisan jihad. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Insya Allah. Niatkan nanti malam salat tahajud agar Allah tersenyum melihat kita. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah pertemuan mendatang bagaimana membangkitkan persatuan umat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.